siapa aja nih? Coba kenalin. Halo, aku Siva sebagai Kadif dan ada anggota aku juga. Halo, aku Alma. Halo, aku Aulia. Kalian dari divisi apa nih? Kita dari divisi Pemberdayaan masyarakat. dan Ekonomi kreatif. Coba sekarang sebutin apa aja sih proker kalian? Oke, untuk prokernya ya, yang pertama izin menjelaskan, kita tuh ada 3 proker. Yang pertama itu fokus kepada home industry, dan yang kedua itu tuh kita akan melakukan seminar. Nah, udah terselesaikan dong. Yang ketiga yaitu kita fokus ke UMKM kayak gitu. Apa sih tujuan dari proker kalian ini? Oh, tujuannya itu kita tuh fokus untuk membangun literasi digital di UMKM, home industry, dan juga masyarakat. Gimana sih ceritain coba perencanaan proker kalian ini? Oke, untuk pertanyaan itu akan dijawab oleh Aulia. Oke, makasih ya. Untuk perencanaannya kan kita ada 3 proker ya, Teh Sipa. Jadi untuk proker pertama itu kan kalau aku lebih megang di home industrinya itu sendiri. Terus ada juga di UMKM, dan juga yang terakhir itu kita bikin sosialisasi ya, seminar tentang affiliate nih ya, yang dimana tujuannya kan untuk mengajak masyarakatnya supaya lebih aware bahwa cari uang itu bisa lewat dari mana aja gitu. Terus yang pertama untuk home industry itu sendiri, kita awalnya kita survei dulu gimana keadaan home industry di Marcel ini gitu. Lalu setelah itu kita memilih proker mana aja nih, atau home industry mana aja nih yang bisa kita pilih untuk diajak kerjasama, karena kan nanti ada tantangan juga ya. Nah, untuk home industry itu sendiri kita harus ajak rebranding, terus ajak belajar digitalisasi gitu. Terus kalau untuk yang UMKM itu kita lebih fokus untuk QRIS, pembayaran digital, dan juga pendaftaran di Google Maps. Lalu yang terakhir itu ada seminar afiliator, itu kita waktu itu di Marsi ya. Ya, di RW 14 di Masuk. Gitu. Oke, masuk ke proses ya. Gimana sih ceritain proses proker kalian tuh? Oke, untuk pertanyaan itu akan dijawab oleh Alma. Jadi proses penggiat pertama kita itu menyusuri berbagai UMKM ya, barang-barang kita musuhnya. Kemudian setelah itu kita dibagi-bagi tugas juga. Ada yang bagian membuat tag di Google Maps, ada yang pembuatan QRIS, ada yang pembuatan logo juga, stiker. Nah, setelah itu kita membuat proker tersebut. Nah, setelah jadi kita juga barang-barang juga ya ke tempat UMKM tersebut untuk menyerahkan QRIS-nya itu. Kemudian membantu juga membuat desain yang di Google Maps itu kan dari HP itu ya, dari HP si isunya masing-masing. Terus untuk yang pembuatan stiker biasanya Itu dibantu juga, ada yang dibantu sama tim PDD. Dan juga kita mengusahakan ya belikan Pak Premium sendiri. Terima kasih juga ya yang sudah bantu gitu untuk prosesnya. Pokoknya naik turun deh moodnya gitu ya, perjalanannya. Ada yang menolak, ada yang menerima dengan baik gitu. Jadi untuk prosesnya kita nikmati pokoknya kayak gitu. Ada gak sih hal yang paling memorable di dalam pikiran kalian? Paling memorable paling kita dari awal dulu ya, satu-satu. Ya, ini beda apa aja kan maksudnya memorable dalam proses proker ini kan. Waktu itu kita pernah ditolak nggak jarang kita ditolak ya, karena kan emang untuk ngajak digitalisasi ke masyarakat itu kan susah banget ya, apalagi home industry UMKM itu kan lebih dikelolanya sama ibu-ibu gitu kan, yang dimana itu tuh tabu banget nih gitu. Bahkan anak muda juga kan masih males gitu ya, males banget nih untuk main sosmed gitu, padahal kan di situ peluangnya besar banget ya. Waktu itu pernah kita ada datang ke home industry, terus kita udah ketokin rumahnya gitu ya, tapi gak ada yang keluar nih. Terus untungnya ada nomor teleponnya di situ. Kita telepon,
dengan penuh harapan gitu ya kita telepon, karena itu kita sama sekali belum nemu home industry satu pun untuk kita ajak ya. Langsung udah gitu dia ya alhamdulillahnya diangkat sih ya, tapi katanya nggak mau, katanya capek kalau harus jualan di online gitu, karena ini juga nggak kata dia iya nggak kepegang gitu. Itu menurut aku salah satu yang memorable banget, karena itu udah di low point banget kita, karena kita udah mentoknya nggak nemu home industry satu pun, terus kita udah nemu satu nih harapan, tapi ternyata beliaunya tidak mau gitu, kurang berkenan untuk diajak bekerja sama kita. Jadi gitu. kurang kooperatif. Iya betul. Kalau aku sendiri ya, memorable tuh waktu seminar. Kebetulan itu hari pertama aku menjadi pembicara, dan itu tuh kayak gak expect banget kalau masyarakatnya tuh excited juga gitu, banyak yang nanya. Masyarakatnya banyak yang bertanya, terus mereka tuh mau banget, penasaran banget gitu. Kalau itu aku ya, kalau aku gimana nih? Kalau aku sih pengalaman paling memorable itu lebih ke reaksi orang yang kita bantu. Jadi mereka tuh kebanyakan seneng gitu ya Teh, soalnya mereka kan sistemnya kalau misalkan jualan itu masih lewat pembayaran yang cash gitu-gitu. Cuman pas waktu kita mau membantu tuh pembuatan QRIS, Google Maps itu mereka tuh rata-rata pada seneng gitu dan terluka sama, jadi Tersentuh gitu ya. Iya. Sebetulnya ada gak sih harapan di dalam hati kalian tuh mengenai tujuan dari proker ini, dan ternyata tuh tercapai gitu? Ya, tentunya ya harapan dari proker kita ini tuh untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama di Marsi dan Marcel ya. Maaf. Terus harapannya tercapai karena ya tadi ada yang terbuka, yang ingin bekerja sama, tapi mungkin ada harapan-harapan juga yang terpendam karena emang kalau ini kan emang pengelolaan di masyarakatnya sendiri lagi. Ada gak sih tantangan yang kalian tuh selain yang tadi ya yang Iya. udah diceritain, tantangan selama proker? Tantangannya gimana nih dari tim ini dulu ya, home industry deh. Kalau tantangan ada lagi ya selain itu, waktu itu kita udah nemu nih, udah yang waktu tadi aku cerita, terus ada lagi nih kita nemu lagi, alhamdulillah si ibunya tuh excited banget nih sama proker kita, dia pengen banget katanya untuk ngisi waktu luangnya juga nih, karena kan kita juga ajarin untuk untuk jualan lewat live gitu kan, karena sekarang lagi happening banget ya itu. Terus ibunya alhamdulillahnya menerima dengan baik nih, tapi setelah beberapa hari kita dapat kabar lagi, ya kabarnya juga bikin nggak enak gitu, karena kita disangka apa ya katanya sangkanya kita yang mau ngelolanya nih, padahal kita kan dari awal udah warning ke ibunya kalau kita tuh cuman mendasari aja gitu, mengawali aja, nanti setelah itu kita serahin lagi ke ibunya. Tapi ternyata ibu dan keluarganya itu ya menganggapnya kita yang mau bantu, terus kita yang ngambil data-datanya gitu. Jadi nanti ya intinya mungkin salah paham ya dari situ. Nah itu termasuk tantangan juga buat kita, dan tantangannya itu cukup susah ya, karena kita harus take off-nya juga kan agak lama nih waktunya, dan itu ngebuang waktu kita gitu. Kalau dari home industry. Nah, selanjutnya dari tim UMKM. ya kurang lebih hambatannya sama ya kayak yang awal, cuman kita juga sebenarnya gara-gara di sini masyarakatnya mungkin karena kebanyakan orang tua ya, terus yang membuka home industry juga sama orang tua, jadi kita tuh kadang terkendala dari gadgetnya. Jadi kadang ada yang masih belum tahu cara mendaftar email, terus masih belum tahu cara menggunakan aplikasi dari si QRIS itu sendiri. Jadi itu sih kayaknya masih memerlukan waktu buat Edukasi mungkin ya. Iya. Jadi kadang butuh beberapa hari. Ya. Karena ya literasi digitalnya ada, jadi komunikasi kitanya itu jadi lama dan panjang. Iya sih. Memakan waktu. Ya, memakan waktu. Udah? Dan Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Gimana sih kolaborasi antar divisi menurut kalian tuh? untuk kolaborasi ya, kita itu Kerjasamanya? ya kerjasama sama berbagai divisi, sama PDD, sama divisi-divisi lainnya juga. Itu tuh kita selain membantu ikut di program mereka, mereka juga ikut membantu di program kita. Itu menurut aku sih sangat sangat saling support.
Itu sih yang bikin aku berterima kasih sama divisi sukses. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya itu peran. Gimana sih peran mahasiswa gitu, KKN khususnya untuk masyarakat ini? Untuk aku pribadi sih peran kita ini di sini kan ingin membantu tentunya masyarakat. Nah, untuk divisi kita itu fokus di bidang UMKM dan home industry. Tentunya ingin memajukan perekonomian masyarakat melalui digitalisasi seperti program yang dibawakan oleh kampus. Itu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan ke yang nonton nanti gitu? Oke, dari awal dulu. Pesan ya, pesannya ya, kalau pesannya kalau misalkan yang relevan sama apa yang kita kerjain ya, itu mungkin semoga kalian yang nonton nih yang belum mau coba untuk digitalisasi, untuk digitalisasi gitu programnya, untuk dicoba gitu, karena kan gak ada yang tahu ya kita bisa dapat insight baru itu dari mana aja, terus bisa dapat penghasilan dari mana aja gitu kan. Jadi kalau pesan dari aku buat yang nonton itu semoga kalian bisa lebih aware sama digitalisasi gitu. Ya, kalau pesan dari aku buat yang nonton, pokoknya setiap program yang kalian kerjakan di KKN itu gak semuanya harus perfect, dan yang penting itu hati kita untuk masyarakat itu tercapai atau tidaknya tujuan itu kan ada prosesnya. Nah, jadiin proses itu sebagai pembelajaran hidup kalian gitu. Ya, jadi intinya jadiin aja hal ini sebagai pengalaman baru. Selebihnya aku setuju sih sama pendapat kalian. Nanti seru ya KKN seru. Admenan juga. Jadi campur aduk lah. Ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya kalau dari aku Cukup. Oke, pertanyaannya udah selesai. Gimana? Seneng gak? Udah podcast kayak gini? Sedih ya. Deg-degan juga. Karena takut salah ngomong gitu. Oke, makasih ya udah join sama kita. Kita tutup aja, oke? Oke. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe.